6 kebutuhan manusia untuk membangun super tim di bisnis Anda. Banyak orang sering merasa kurang puas dan lega saat mendapat sesuatu yang diinginkannya. Penyebabnya bisa jadi karena apa yang didapatkan tersebut hanyalah keinginan saja, bukan kebutuhan. Sebutlah seseorang ingin punya mobil mewah, setelah mendapatkannya, hatinya masih merasa gelisah. Puasnya mungkin cuma 1 atau 2 hari. Ternyata apa yang dibutuhkan orang tersebut bukanlah mobil mewah, yang dibutuhkan adalah kantor yang dekat dengan rumah, sehingga tidak perlu terjebak macet terlalu lama di jalan. Hal tersebut seringkali terjadi dalam sebuah perusahaan. Pemimpin yang tidak dapat memahami kebutuhan tim dengan baik akan menyebabkan perkembangan perusahaan terhambat. Padahal dalam tim terdapat banyak kepala yang tentunya kebutuhan dasar mereka berbeda. Lalu bagaimana cara membedakannya? Tony Robbins merupakan penulis sekaligus bisnis yang sering dikenal sebagai ahli strategi tentang 6 kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya itu, Tony Robbins juga masuk daftar Top 50 Business Intellectuals dari Accenture, masuk daftar Harvard Business Press Top 200 Business Gurus, dan Forbes Celebrity 100. Tony Robbins meyakini bahwa 6 kebutuhan manusia tersebut mengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan penting di hidup mereka. Memahami 6 kebutuhan manusia ini perlu dilakukan oleh seorang CEO. Gunanya adalah untuk membaca kecenderungan kebutuhan karyawan dalam timnya. Dengan paham kebutuhan masing-masing individu, maka perusahaan akan mampu membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Hasilnya, karyawan itu mampu bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Semua orang perlu dipenuhi 6 human need-nya. Akan tetapi, masing-masing orang akan memiliki kecenderungan lebih tinggi pada 1 atau 2 jenis kebutuhan tersebut. Pemetaan yang tepat akan membuat CEO lebih dapat bersikap dengan sesuai demi memenuhi kebutuhan SDM di dalam timnya. Lalu apa saja 6 human needs tersebut? Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Kebutuhan manusia yang pertama disebut sebagai certainty. Maksudnya adalah kebutuhan seseorang terhadap kepastian atau kejelasan terhadap banyak hal. Orang dengan kebutuhan certainty akan merasa tidak nyaman dengan sistem perusahaan yang tidak jelas. Artinya, jika Anda sebagai CEO tidak memahami hal ini, banyak SDM perusahaan yang akan merasa tidak betah bekerja dengan Anda. CEO perlu menyadari bahwa orang-orang yang memiliki human need certainty akan gelisah jika tidak merasa aman dalam lingkungan kerja. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan certainty tersebut? Anda dapat memulai dengan membuat sistem kerja yang jelas. Sistem yang jelas membuat orang-orang tersebut merasa aman, sebab bisa membayangkan keuntungan dan kerugian yang dapat jika melakukan sesuatu. Setelah sistem tersebut terbentuk, Anda bisa melanjutkannya ke pola komunikasi. Orang-orang dengan kebutuhan certainty perlu komunikasi yang tegas dan mudah dipahami. Jika Anda terlalu berbelit dan banyak menggunakan metafora, hal itu bisa membuat kebingungan. Untuk itu, cobalah berkomunikasi dengan jelas dan tegas. Uncertainty atau variasi. Jenis kebutuhan yang kedua adalah variasi. Kebutuhan ini merupakan kebalikan dari certainty. SDM perusahaan dengan kebutuhan ini cenderung perlu mendapatkan variasi atau ketidakpastian. Orang-orang dengan kebutuhan ini biasanya mudah merasa bosan jika harus melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang atau monoton. Meski demikian, mereka tetap dapat mengikuti sistem di sebuah perusahaan yang teratur. Hanya saja Anda perlu memenuhi kebutuhan variasi mereka. Caranya, beberapa hal bisa dicoba. Komunikasi yang Anda berikan tidak harus selalu berupa perintah. Misalnya berikan pertanyaan atau sebuah tugas tertentu sebagai tantangan untuk dipecahkan. Hal semacam itu akan memberikan aksen variasi pada tim Anda. Kebutuhan uncertainty atau variasi pun dapat terpenuhi. Hasilnya, SDM tersebut dapat bekerja dengan lebih ceria, sepenuh hati, dan efektif. Significance. Tidak hanya kepastian dan variasi saja, ternyata terdapat human needs lain yang disebut sebagai significance. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk merasa spesial. Seseorang dengan kebutuhan significance perlu merasa berbeda, unik, dan dianggap penting. Solusi untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan diperhatikan, bukan sekedar diberi perhatian basa-basi saja. Orang dengan kebutuhan merasa spesial sebenarnya ingin merasa dihargai dan dipandang baik, dipandang keren, dipandang bagus, dipandang berprestasi oleh perusahaan. Perusahaan perlu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan ini. Cobalah untuk selalu memberi apresiasi pada tim setelah mereka berhasil mencapai tujuan atau tugas yang diberikan, atau bahkan untuk progres yang terjadi, milestone-milestone kecil yang ada. Orang dengan jenis kebutuhan ini biasanya akan mudah terpacu untuk belajar dan bekerja lebih keras jika sudah merasa dihargai atau dianggap sebagai orang yang penting. Kebutuhan selanjutnya adalah love and connection. Banyak orang yang cenderung memiliki kebutuhan ini. Manusia tentu saja membutuhkan koneksi, hubungan, dan relasi dengan orang lain, sebab kita semua merupakan makhluk sosial. SDM di perusahaan yang cenderung pada human needs satu ini akan sangat suka bekerja bersama dalam tim. Untuk semakin memfasilitasi kebutuhan tersebut, Anda bisa lebih sering memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan bersama. Selain itu, cobalah untuk semakin memperkuat ikatan personal antara satu orang dengan lainnya. Keterikatan ini akan berdampak pada loyalitas seseorang. Karyawan yang semakin loyal akan membuat perusahaan bertumbuh dengan lebih cepat. Hal itu dikarenakan tim bekerja tidak hanya seperti robot, namun juga memiliki keinginan kuat secara personal untuk turun mengembangkan perusahaan. Berikutnya adalah nomor 5, growth. Salah satu human needs yaitu growth. Manusia butuh untuk tumbuh terus-menerus. Tony Robbins menyebutkan bahwa progress equal happiness. Progress is the mother of happiness. Artinya, tanpa progres dalam hidup, maka seseorang cenderung sulit merasa bahagia. Di perusahaan, SDM
SDM yang cenderung membutuhkan growth perlu mendapatkan skill, pengetahuan, pengalaman baru, tantangan baru, dan pertumbuhan serta perkembangan. Dia harus bisa merasakan bahwa kerja di sini membuatnya tumbuh, membuatnya berkembang. Goal-goalnya pun harus terus ditingkatkan karena dia merasa goal yang lebih besar membuat dia tumbuh juga. Mereka akan terus-menerus haus terhadap sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi diri mereka. Sebagai pemimpin, Anda harus memahami hal ini. Perusahaan perlu memberikan fasilitas agar SDM di dalamnya mampu terus merasa bertumbuh. Tanpa hal itu, orang-orang akan mudah merasa lelah dan bosan terhadap yang sedang dikerjakan. Caranya, coba dengan terus membuat target perusahaan yang meningkat seiring berjalannya waktu. Anda juga bisa mencoba meminta pendapat orang-orang dalam tim dan mencoba hal baru demi kepentingan perusahaan. Selain mampu membuat SDM bertumbuh, perusahaan pun akan ikut tumbuh dengan sendirinya dengan terus adanya inovasi. Terakhir, nomor 6, 6 human needs, yaitu adalah contribution. Hal yang menjadi kebutuhan terakhir yaitu contribution. Manusia perlu merasa bermanfaat untuk orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Mengapa demikian? Saat seseorang dapat berbagi dengan orang lain, maka artinya ia telah bermanfaat. Saat hal tersebut terjadi, kebahagiaan bisa muncul. Sebagai pemimpin, Anda bisa membantu memenuhi SDM yang cenderung memiliki kebutuhan ini dengan penempatan yang jelas. Seseorang perlu memahami dengan seutuhnya apa perannya dalam perusahaan. Artinya, saat ia sedang bekerja dan mencapai sesuatu, maka dirinya dapat merasa berkontribusi secara nyata bagi diri sendiri, orang lain, dan juga perusahaan. Itulah 6 basic need yang perlu dimengerti oleh CEO. Selain human needs tersebut, CEO masih perlu memahami berbagai hal lain terkait kepemimpinan. Tanpa pemahaman yang menyeluruh dan tepat, perusahaan yang dipimpin tidak akan berkembang dengan pesat. Sumber daya manusia yang merupakan karyawan adalah aset paling berharga. Selama SDM dirawat dengan benar, maka perusahaan akan terus berkembang dan menjadi lebih baik. Jadi, dikatakan bahwa 100% dari customer kita adalah manusia, 100% dari karyawan kita adalah manusia. Kalau kita tidak memahami manusia, kita tidak memahami bisnis.